أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tamhidul Bidayah, ilmu seputar mustalah hadis bagi para pemula yang belum atau masih keberatan memahami matan Al-Baiquniyah. Terakhir kita ambil kemarin mengenai lafaz jarh wa ta'dil, halaman yang ke-47 sudah kita selesaikan. Mengenai lafaz al-jarh wa ta'dil. Jarh itu bertingkat-tingkat, ta'dil juga bertingkat-tingkat. Paham ya? Nah, tingkatan ta'dil yang paling tinggi di antaranya thiqah, sabtun, hafidun, mutskin, dhabitun, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tingkatan ta'dil yang paling rendah kemarin sudah kita lewati. Nah, barakallahu fikum. Apa kemarin? Ucapan ulama la ba'sa bih atau fulanun la a'lam bihi ba'san. Atau salihul hadis, yuktab hadisuhu lil i'tibar. Perawi tersebut layak hadisnya diambil tulis untuk jadi bahan pertimbangan. Jadi bahan pertimbangan. Bisa enggak dikuatkan itu loh. Apa maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Tingkatan jarah juga bertingkat-tingkat. Jarah itu kritikan, ta'dil apa? Rekomendasi. Memberikan rekomendasi, pujian. Jarah itu mengkritik. Kita lihat tingkatan kritikan atau jarah itu juga bertingkat-tingkat. Yang paling pertama adalah apa kemarin? Nah, barakallahu fikum, layyinul hadis. Ini masih mending. Paham ya? Dikatakan layyinul hadis itu apa maksudnya? Maksudnya dia itu hadisnya tetap ditulis. Ucapan layyin tersebut tidak sampai menggugurkan sifat adalah dia. Paham ya? Sehingga dia tetap majruh, terjarah dengan layyin tadi itu. Nah, barakallahu fikum, tapi dia apa? Jarah layyinul hadis tersebut tidak sampai menggugurkan sifat adalahnya. Masih bisa dipakai untuk penopang, penguat atau menguatkan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat di sini. Tingkatan jarah yang paling rendah kemarin apa kemarin? Rendah, laisa biqawiyyin. Nah, ingat-ingat perbedaan laisa biqawiyyin dengan laisa bil qawi. Kalau fulan laisa biqawiyyin, maksudnya si fulan itu benar-benar tidak punya kekuatan sama sekali dalam masalah hadis. Ini nanti hadisnya munkarul hadis, matrukul hadis, paham ya? Dzahibul hadis kadzdzab, itu masuk dalam yang paling terakhir itu. Laisa biqawiyyin. Tapi kalau laisa bil qawi ada alnya, al-istighraqiyah. Laisa bil qawi. Naam, si fulan tersebut, perawi tersebut tidak memiliki kekuatan yang sempurna. Paham ya? Yang ditiadakan itu kesempurnaan kekuatannya. Jadi kekuatan hadis ada enggak? Ada, cuma tidak sempurna. Masih bisa dipakai untuk menopang, menguatkan, penguat. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Berikutnya, qala al-mu'allifu atsabahullah, al-babus sabi' wal 20. Bab yang ke-27. Ma'rifatu adabil muhaddis. Mengenal adab-adab muhaddis. Muhaddis itu yang menyampaikan hadis dari gurunya. Nah, mengenal, mengetahui adab-adab gurunya bagaimana. Inna ilmal hadithi ilmun syarifun yunasibu makarimal akhlaq wa mahasin asy-syaim wa yunafir masawi al-akhlaq wa masyayin al-syim wa huwa min ulumil akhirah man harramahu hurrima khairan 'aziman wa man razaqahu nala fadlan jazila. Masyaallah. Sesungguhnya ilmu hadis ilmun syarifun, ilmu yang mulia, yang sangat cocok dengan apa? Akhlak-akhlak yang mulia dan juga karakter. Syim itu karakter. Karakter atau tabiat yang bagus. Yunafiru masawi al-akhlaq, yang bisa memalingkan atau membuat lari akhlak-akhlak yang jelek. Wa masyayin syim, dan juga faktor-faktor yang bisa mengotori karakter atau tabiat seseorang. Wa huwa min ulumil akhirah, yang mana ilmu hadis merupakan ilmu apa? Ilmu akhirat. Nah, ilmu hadis merupakan ilmu akhirat. Allahul musta'an. Naam. Man harramahu hurrima khairan 'aziman. Barang siapa yang diharamkan dari ilmu hadis ini, sungguh dia telah diharamkan kebaikan yang sangat agung. Bayangkan. Jadi ilmu hadis yang sepelekan.
Sampai-sampai para ulama pun apa mengatakan idza shahal hadits fa huwa madhhabi. Kalau hadisnya itu sahih, itu madhabku, prinsipku. Jadi dengan dalil yang hadis yang sahih. Paham ya? Kemudian sampai-sampai mereka mengatakan apa? Man hafizal hadits qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat argumennya. Jadi jangan sepelekan ilmu hadis. Nah, kata beliau, wa man razaqahu, barang siapa yang Allah Taala berikan rezeki kepada orang tersebut mau mengenal ilmu hadis, nala fadlan jazila. Niscaya dia akan mendapatkan atau meraih keutamaan yang sangat mulia. Faman aradat tasaddi li isma'ihi, maka barang siapa yang ingin tasaddi itu maksudnya ada keinginan bersegera, barang siapa yang ingin bersegera li isma'ihi untuk memperdengarkan hadis atau untuk mendengar hadis, fal yuqaddim tashihan niyati wa ikhlasaha. Hendaknya dia lebih mengedepankan membenarkan niatnya dan juga keikhlasannya. Karena apa? Menghafal hadis enggak sembarangan. Mencari hadis bukan untuk berbangga-bangga. Paham ya? Untuk apa? Untuk berhujjah. Berhujjah di hadapan al-bid'ah wad dhalal al-batil. Nah. Ayo, kita lihat sini. Waqtulifa fis sin alladhi yatasadda fihi li isma'ihi. Dan para ulama atau diperselisihkan para ulama mengenai umur, usia orang yang diperbolehkan bersegera untuk mendengarkan hadis. Paham ya? Bersegera mendengarkan hadis itu usianya diperselisihkan para ulama, berapa usianya diperbolehkan. Paham belum? Kita lihat sini. Fa ba'dhum syaratu kibar as-sin wa ba'dhum ajazuhu fi sighar as-sin ma'a makanatihi fil ilm, masyaallah. Sebagian mereka mensyaratkan harus orang tua ketika usianya sudah tua. Sebagian mereka apa? Memperbolehkan mengambil ilmu hadis, mendengar hadis ketika usia-usia masih kecil. Intinya apa? Bersamaan makanatihi fil ilm. Kemapanan dia dalam masalah ilmu. Kecil enggak masalah mencari hadis selama dia barakallahu fiikum sudah mapan dalam masalah ilmunya. Jadi dia ngambilnya itu bukan semata-mata untuk berbangga-bangga, tapi untuk apa? Didakwahkan, untuk diamalkan. Nah, waswab yang benar, mata ihtija ila ma indahu tasaddalahu fi ayyi sinin kan. Yang benar ini penting, yang benar yang sahih, kapan dibutuhkan ilmu tersebut. Nah, barakallahu fiikum. Nah, orang tersebut membutuhkan ilmu di sisinya, ilmu hadis tadi itu tasaddalahu, maka bersegera bagi dia untuk mencari ilmu fi ayyi sinin kan, ilmu hadis maksudnya ya, mencari ilmu hadis tadi itu pada usia barakallahu fikum berapapun terserah. Fa inna nasral ilmi 'inda al-haja ilaihi lazimun wal mumtani' min dzalika 'asin athimun. Dikarenakan menyebarkan ilmu ketika dibutuhkan apa? Wajib bagi orang tersebut. Iya enggak? Apa kaidahnya? Menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu ketika dibutuhkan, wajib saat itu dia menyebarkannya dan menyampaikannya. Karena itu nanti kalau wal mumtani', orang yang menghalang-halangi ilmu ketika dibutuhkan, maka dia adalah pelaku maksiat dan berdosa, kata beliau. Apa kaidahnya itu? Kaidah tidak diperbolehkannya menunda penyebaran ilmu ketika dibutuhkan. Sudah pernah kan? Ada yang kaidah yang boleh, ada yang kaidah yang tidak boleh. Ada dua, harus bedakan itu lafadznya. Antum ingat? Antum? Apa? Takhirul bayan fi waqtil hajah. Apa hukumnya? Haram. Yang satunya? Jaizun. Itu dua kaidah itu. Yang haram ta'khirul bayan fi waqtil hajah. Menunda penjelasan ilmu syar'i di waktu dibutuhkan, itu haram hukumnya. Yang diperbolehkan apa? Ta'khirul bayan, menunda penjelasan ilmu syar'i ila waqtil hajah, sampai waktu dibutuhkan boleh. Paham belum? Ada enggak contohnya? Banyak sekali. Antum ketika ngajarkan misalkan kitab fikih, kitab nikah misalkan, seputar suami istri atau misalnya, ketika yang antum ajari anak-anak kecil itu tunda sampai nanti penjelasan yang rincinya boleh, karena belum dibutuhkan. Paham belum? Ada orang yang masuk Islam mu'alaf, dia nanya ke antum, Pak, bagaimana cara sholat itu Pak? Nanti aja, sibuk anak misalkan, padahal posisinya dibutuhkan saat itu gitu loh.
Yang orang mu'alaf, dia enggak boleh di situ karena apa? Fi waqtil hajah, waktu dibutuhkan. Paham maksudnya? Ya na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi, wa Sa'id bin Jubair lam yablugh al-khamsin. Sa'id bin Jubair itu juga tidak sampai mencapai usia 50 tahun. Bayangkan, ini menunjukkan bahwasanya na barakallahu fikum, na'am, usianya bebas. Wa kadza Ibrahim an-Nakhai, seperti itu pula Ibrahim an-Nakhai, imam. Wa Malikun jalasa lin-nas, barakallahu fikum, Ibn Nayifin wa Ishrin. Dan juga Imam Malik, beliau duduk di hadapan manusia, sudah mulai istilahnya, nah barakallahu fikum, mungkin menyampaikan hadis atau yang semisalnya, itu kurang lebihnya apa? Kurang dari 20 tahun usianya. Ayo, nah. Wakila 17, ada yang mengatakan 17 tahun, bayangkan itu. Jadi enggak pandang umur. Al-alimu alimun, nah barakallahu fikum, wa in kana sinam sighran fis sin, wal jahilu jahilun wa in kana nam kibaran fis sin. Artinya apa? Yang namanya orang berilmu tetap berilmu walaupun dia usianya muda. Dan orang yang bodoh tetap dikatakan bodoh walaupun dia usianya tua. Paham ya? Seperti itu. Kata beliau di sini, wan nasu mutawafiruna wa syuyukhu ahya. Manusia mutawafirun, banyak sekali, dan para masyayikhnya pun juga masih hidup. Paham ya? Wa kata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i qad akhadha anhu al-ilm fi sinil hadatsah wa intasaba lidzalik. Masyaallah. Seperti itu pula Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Abu Abdullah, nah barakallahu fikum, orang-orang sudah mengambil ilmu dari dia dalam keadaan beliau masih usianya muda, usianya belia. Jadi mengambil ilmu itu enggak pandang bulu, mau dari orang yang di bawahnya atau yang sepadan usianya atau yang di atasnya, itu bagus selama ilmu syar'i. Selama ilmunya ilmu apa? Syar'i, ilmu Al-Qur'an was sunnah. Jangan merasa gengsi, wah ana enggak mengambil ilmu dari orang yang di bawah ana, masa ana ngambil ilmu dari santrinya sendiri. Itu enggak benar. Paham ya? Nah, mau dari gurunya, dari santrinya, usianya sebaya pun enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya, nah antum Akh Abdul Ghafur contohnya. Antum bisa dikatakan usianya sudah 20 tahun ke atas lah gitu ya, taruhlah ya. Nah, misalkan antum durusun lughah, ada masalah durusun lughah misalkan. Antum nanya yang lebih kecil, misalkan taruhlah nanya siapa ya contohnya ya. Nanya ke Ehsan misalkan. Itu enggak masalah kan? Enggak masalah. Paham ya? Enggak masalah. Bukan wah anak sudah tua masa suruh nanya yang anak kecil misalkan. Paham ya? Ya, atau antum nanya yang usianya sepadan, nanya sama Akh Muhammad misalkan, sama-sama usianya kan sama-sama sepadan misalkan. Paham ya? Atau nanya yang lebih tua, Umar misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, itu enggak masalah. Itu baru justru yang bagus seperti itu. Naam. Yang terakhir, qala Ibnu Salah, la yarid hadza fi ma sabaq mahmulun ala man tasadda lahu ibtida'an min ghairi bara'atin wa min ghairi bara'atin. Kata beliau, yang seperti ini tidak ada pada orang-orang terdahulu. Tapi kalaupun seandainya ada, dibawa kepada apa? Orang yang dia itu sudah, na barakallahu fikum, siap untuk mengambil ilmu. Yang dilarang itu adalah posisi dia bersegera untuk mengambil ilmu atau menyampaikan hadis ibtidaan di awal permulaan min ghairi bara'ah, tanpa ada keahlian. Bara'ah itu tanpa ada keahlian, tanpa ada pengalaman. Allah musta'an. Ayo. Nah, tanpa ada keahlian, tanpa ada pengalaman, itu yang dilarang. Langsung dia ingin bersegera menyampaikan hadis, itu mana justru apa yang seperti itu, barakallahu fikum. Tadi awal tadi ana menerjemahkannya keliru, yang benar itu menyampaikan, bukan mengambil hadis, menyampaikan hadis. Jadi menyampaikan hadis, memperdengarkan hadis kepada orang lain, itu enggak pandang umur. Usianya tua, muda, belia pun, selama dia punya kemapanan, punya keahlian, sampaikan. Apa maksudnya ya? Ini bukan masalah pengambilannya, nah masalah muhaddits yang menyampaikan hadis. Anda nanti mungkin mengambil hadis tadi ya, yang tepat menyampaikan hadis. Isma'ihi, memperdengarkan hadis kepada orang lain. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Wa amma haulal jamaah fadh-dhahir anna dzalika li bara'atin minhum fil ilm dhahara lahum ma'aha al-ihtiyaj ilaihim aw li annahum su'ilu, masyaallah. Adapun mereka para jamaah yang usianya bisa dikatakan muda, secara zahirnya mereka adalah orang-orang yang berpengalaman, punya keahlian yang ada pada mereka. Masalah ilmu, punya keahlian, pengalaman. Nampaklah pada mereka yang bersama keahlian tersebut akhirnya dibutuhkan itu loh. Keahlian yang ada pada mereka tadi itu walaupun usia muda dibutuhkan
atau mereka ditanya sehingga mereka menjawab. Apa maksudnya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau sangat tawadhu sekali, sahabat yang mulia. Beliau saat itu kalau enggak dipanggil pun enggak datang juga. Tapi yang memanggil itu para masyayikh ahli Badr. Paham ya? Orang-orang tua yang ikut perang ahli Badr enggak sembarangan. Dipanggil di majelis untuk menafsirkan apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat tersebut, surat tersebut turun mengenai apa? Bayangkan masyayikh ahli Badr, orang-orang tua manggil Ibnu Abbas yang masih usianya muda belia. Beliau enggak menyodorkan anak mau gitu, enggak, dipanggil. Bayangkan dipanggil. Akhirnya beliau menyampaikan surat tersebut berkaitan masalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya diterima karena kebenaran. Nah, kata Umar Khattab, aku tidak mengetahui kecuali apa yang engkau ketahui. Maksudnya apa? Maksudnya membenarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Naam. Wa yanbaghi lil muhaddits al-imsak 'an at-tahdits idza khashiya at-takhlid bi haramin aw kharafin aw ama itu ya. Aw ama wa yakhtalif dzalika bi ikhtilafin nas. Selayaknya bagi muhaddits, ini penting nih ya. Nanti semuanya itu akan tua. Antum juga akan tua nanti. Paham ya? Jangan sampai antum insyaallah tapi ya insyaallah. Semuanya akan mengalami masa-masa tua. Disebutkan sini selayaknya bagi muhaddits, orang yang menyampaikan hadis itu menahan diri untuk tidak menyampaikan hadis Nabi kalau khawatir tercampur. Saking tuanya usianya tercampur dia. Dia tua, menyampaikannya seharusnya haddatsana Muhammad, karena tuanya suaranya enggak kedengaran, suaranya mungkin jadi Mahmud misalkan. Paham ya? Suaranya udah serak-serak itu ya, udah tua. Biharamin karena mungkin usia tua. Paham ya? Nah, menjelang kematiannya atau dengan barakallahu fikum kharaf itu pikun. Pikun ma'ruf ya. Kemudian ama buta. Paham ya? Sudah buta, sudah enggak bisa lagi. Nah, wa yakhtalif dzalika bi ikhtilafin nas. Itu nanti berbeda-beda sesuai dengan perbedaan manusia. Ada yang tua pun masih hafalan mungkin masyaallah, haddatsana fulan, haddatsana alan, haddatsana alan an fulan misalkan. Persis sebagaimana dulu ketika mengambil ketika masih usia muda, ada juga seperti itu. Paham ya? Nah, ini yang dilarang itu ketika usia tua, sudah pikun, sudah banyak hafalan yang tercampur gitu loh. Paham ya? Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia menyampaikan hadis itu tahan dulu. Kalau udah tua ditahan selama dia kalau menyampaikan khawatir nanti keliru gitu loh ya. Nah, tapi kalau misalkan dia enggak keliru dan juga faham secara tepat enggak masalah. Nah, barakallahu fikum, cukup sekian dulu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.